Halo Tribuners, saya sudah ada di dalam ruangan Mall Pelayanan Publik Madukara. Saya sudah bersama dengan Bupati Purwakarta, Ambu Ana Ratna Mustika. Selamat siang, Ambu. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Pak. Selamat datang di Kabupaten Purwakarta, Pak. Terima kasih. Ambu, saya ini pertama kali wawancara dengan kepala daerah di ruangan yang seperti ini. Di ruangan kita bisa melihat banyak pelayanan-pelayanan untuk publik ya. Bisa diceritakan, Ambu, ini ruangan apa, gedung apa? Baik, terima kasih. Jadi tepatnya Bapak ini ada di ruangan Balai Nikah. Inilah tempat yang kita siapkan kerjasama atau kolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta bagi warga Purwakarta yang ingin kemudian melaksanakan pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan kita akomodir seluruh pembiayaannya itu gratis bagi mereka. Tapi harus dilaksanakan di sini, Pak. Harus di sini. Tapi ini satu ruangan karena banyak sekali tenan-tenan yang ada di MPP ini atau Mall Pelayanan Publik Madukara. Nah, Madukara sendiri ini adalah singkatan dari Manajemen Pelayanan Terbaru Purwakarta Istimewa. Ya. Ini tadi Bapak melihat banyak sekali, ada kurang lebih 190 pelayanan, Pak. 190 pelayanan, banyak banget ya. Banyak, Pak, dari beberapa lembaga, instansi, tentu saja adalah organisasi perangkat daerah OPD kita yang ada di MPP ini. Jadi ini memudahkan masyarakat untuk kemudian membutuhkan pelayanan kami dan beberapa instansi lembaga vertikal yang lainnya. Contoh misalkan membuat SIM, membuat paspor gitu ya, kita hadirkan langsung. Karena di Purwakarta sendiri belum ada kantor imigrasi untuk cabangnya, kita harus menginduk ke kantor imigrasi Kabupaten Karawang, sehingga dengan hadirnya tenan imigrasi di MPP Madukara ini memudahkan masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan, termasuk adalah salah satunya produk untuk paspor. Jadi banyak sekali, Pak, ada lebih dari 190 pelayanan. Berarti artinya warga Purwakarta nggak perlu ke tempat lain-lain ya, harus ke sini aja sudah cukup ya? Di satu tempat ini sudah bisa melayani berbagai hal gitu ya, kebutuhan masyarakat, dari mulai administrasi kependudukan, KTP, akte, kemudian juga kartu keluarga, kartu anak, dan kartu kematian kita siapkan di bawah melalui kantor Disduk Capil Kabupaten Purwakarta. Kalaupun ada persyaratan yang kurang, misalkan kok nama beda di akte sama di kartu keluarga, itu jelas harus diperbaiki. Kalau dibutuhkan misalkan ketetapan hukum oleh pengadilan negeri, maka kita hadirkan sidang online pengadilan negeri di MPP Madukara. Oh, yang mantap ya. Jadi berarti satu hari bisa selesai. Untuk beberapa produk. Saya dengar jadi percontohan ya, Ambu? Tahun 2020, alhamdulillah, Pak. Jadi ini diresmikan oleh Pak almarhum Pak Cahyokumolo, itu Menpan RB kita 7 Desember tepatnya 7 Desember 2020. Dan MPP kita adalah MPP pertama di Jawa Barat yang mempunyai bangunan sendiri. Walaupun memang MPP waktu itu ada beberapa kabupaten kota, tetapi yang mempunyai bangunan sendiri tepat di tengah-tengah atau jantung kotanya Purwakarta, ini adalah MPP Madukara Purwakarta. Tapi sekarang sudah banyak dicontoh di tempat-tempat lain ya? Sudah sekarang, sejalan dengan waktu kurang lebih 2 tahun, menurut informasi sih sudah banyak kabupaten kota yang sudah mempunyai MPP. Ambu. Menarik ya lokasi ini. Semoga bermanfaat buat ini ya. Pasti bermanfaat ya. Amin. Ini juga komitmen saya selaku Bupati, karena dalam visi misi saya terutama adalah misi ini ada poin kedua, yaitu bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. Jadi good governance itu adalah menjadi acuan kita. MPP dihadirkan untuk itu. Ambu, boleh nggak diceritakan, Ambu, soal masa kecil, sekolah, kemudian sampai terjun ke dunia politik, Ambu? Iya, sebetulnya mungkin teman-teman sudah banyak yang hafal ya, yang tahu itu. Sebetulnya saya
bersekolah dari mulai jenjang sekolah dasar sampai SLTA itu di Cianjur, Pak. Cianjur. Di Cianjur. Keluar SLTA atau SMA, saya berpindah mengikuti om saya. Waktu itu menjabat Bupati Purwakarta almarhum Bunyamin Dudi SH tahun 2000 tepatnya. Tahun 2000 kemudian saya aktif di sini dan dapat jodoh juga di sini, Pak, di Purwakarta. Nah, kebetulan memang jodoh saya seorang politisi waktu itu. Suami saya Kang DM punya posisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Nah, karena beliau adalah politisi, jelas mau tidak mau saya harus terjun aktif dalam upaya mendukung karir politiknya lah gitu. Ya, setelah itu bisa tahu bahwa alhamdulillah suami saya menjabat wakil bupati, kemudian menjabat bupati. Nah, banyak organisasi-organisasi yang saya pegang, baik itu ex officio maupun dalam pemilihan gitu ya. Jadi ada yang dalam musyawarah, musda atau rakerda, saya terpilih. Banyak sekali, dari situlah kemudian saya belajar berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dan tanpa diduga, pada akhirnya masyarakat Kabupaten Purwakarta mayoritas lebih menginginkan bahwa pembangunan itu harus berkesinambungan. Apa yang sudah dilakukan oleh terdahulu suami saya itu harus dilanjutkan lah gitu ya. Jadi pembangunan yang berkesinambungan. Sampai hari inilah saya berada pada posisi ini sebagai Bupati Purwakarta. Tapi di titik mana ketika itu Ambu merasa oh ya politik adalah jalan saya? Waktu itu apa kira-kira momennya? Nah, sebetulnya saya bermimpi pun tidak untuk menjadi bupati, Pak. Oke. Hanya tadi ada dorongan dari masyarakat, ya, kemudian untuk berharap bahwa pembangunan di Purwakarta itu dilanjutkan, atau pembangunan berkesinambungan. Barometernya apa? Saya melihat bahwa hasil survei waktu tahun 2017 kaitan dengan perhelatan demokrasi di Kabupaten Purwakarta itu menempatkan saya sebagai istri bupati sebelumnya gitu ya, menjadi harapan mayoritas masyarakat. Namanya muncul di survei gitu ya. Ada di survei baik secara elektabilitas maupun popularitas. Popularitas artinya inilah kira-kira akhirnya Ambu menyambut itu ya. Tentu saja dengan izin suami, Pak. Waktu itu suami mengizinkan dan kemudian saya memproses mekanisme partai lah. Karena kan jelas itu ada mekanismenya, bagaimana dari mulai pengajuan dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa dapatkan rekomendasi dari beberapa partai sebagai dasar saya untuk kemudian melangkah mendaftarkan ke KPU bersama dengan pasangan saya waktu itu. Oke. Kalau boleh dibilang begini, Ambu banyak menghabiskan waktunya itu di lingkungan pemerintahan ya, di bupati, dari bupati ke bupati terus sampai akhirnya menjadi bupati. Nah, dari dari bupati-bupati sebelumnya yang ada di lingkungan dekat Ambu itu apa pelajaran yang diambil? Baik, itu yang mungkin ada poin plusnya lah, Pak. Karena saya sangat mengenal betul om saya waktu itu. Walaupun saya bersekolah waktu itu di Cianjur, tapi saya sering main pulang pergi Cianjur ke Purwakarta ya. Saya melihat bagaimana kemudian lingkungan pemerintah daerah. Bahkan sebelum saya menikah dengan Kang DM, saya sudah banyak mengenal para pejabat pemerintah daerah yang hari ini bekerja dengan saya. Kepala hari ini sudah menjadi kepala dinas. Tentu waktu itu masih jadi staf biasa. Hari ini sudah menjadi kepala dinas. Artinya bahwa tidak ada kesulitan ketika hari ini saya menjabat dan kemudian saya bekerja sama dengan mereka karena saya sudah mengenal betul mereka lebih dulu. Apalagi ditambah dengan pengalaman saya mendampingi suami saya. Tentu banyak hal yang saya harus belajar kepada dua sosok terpenting dalam hidup saya, yaitu om saya dengan suami saya. Hal yang positif hari ini saya terus lanjutkan. Adakah kemudian ini Ambu mempunyai teori sendiri dalam memerintah gitu? Akhirnya tidak
dari pendahulu-pendahulu ada ditarik pelajaran, kemudian mengambil teori sendiri untuk dilaksanakan di. Tentu, karena tadi dua sosok penting ini mempengaruhi dalam kehidupan saya. Ya, sebelum saya menikah tentu om saya, kemudian setelah menikah ada suami saya. Maka kepemimpinan saya tentu saja saya berharap ini adalah kolaborasi antara dua sosok tersebut gitu ya. Dari mulai kedisiplinannya, dari mulai jiwa sosialnya, dari mulai pekerja kerasnya gitu ya, dari mulai ketelitiannya gitu. Banyak hal, dan integritas tentu saja hal yang paling penting hari ini. Kalau dari Om bisa diceritakan nggak, apa yang paling dikenang, paling membekas gitu pelajaran? Yang pertama, beliau itu komunikasi dengan dengan staf-stafnya tuh luar biasa. Maka itu yang hari ini saya ambil pelajarannya, komunikasinya sangat baik gitu ya. Kemudian juga mudah diterima semua kalangan, tidak terkecuali. Kemudian juga low profile juga gitu ya, low profile juga. Hampir mirip lah dengan Kang DM juga gitu. Jadi memang dua sosok hebat inilah yang mempengaruhi cara memimpin saya hari ini sebagai Bupati Purwakarta. Oke. Jadi saya iseng-iseng muncul pertanyaan gini, Ampu. Apa nggak bosen hidup terus di dengan protokoler itu ya? Kan selalu diatur protokoler gitu kan, Ampu. Kayaknya sudah terbiasa, Pak. Terbiasa ya. Mulai saya sekolah waktu itu sudah terbiasa harus lapor. Keluar dari rumah harus lapor ke pos jaga. Kemudian pulang nanti dicatatkan lagi pulangnya jam berapa gitu. Mau kemana. Itu sudah sangat familiar dah. Jadi udah nggak ada beban lagi. Nggak ada beban lagi, sudah bagian dari hidup ya. Sudah. Oke. Saya mengamati Ambu mulai mungkin setahunan ya membangun channel di YouTube ya. Oh iya betul. Ambu channel, Ambu Ana channel. Siap, iya betul. Nah itu kenapa? Apakah karena terpengaruh Kang DM atau apa yang membangun? Sebetulnya dua-duanya, Pak. Yang satu adalah kebutuhan. Saya juga butuh media untuk menyampaikan program-program kerja saya, terutama untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta. Sehingga nanti masyarakat itu akan mendapatkan informasi yang sangat mudah kaitan dengan pembangunan yang kita lakukan. Yang kedua terdorong oleh suami saya gitu, karena banyak orang mempertanyakan, karena saya jarang muncul jarang muncul di media sosialnya suami saya. Itu istrinya Kang DM mana sih gitu. Nah karena tidak juga diperkenalkan oleh suami saya, ya saya memperkenalkan diri dulu. Saya aja yang memperkenalkan diri. Maaf ya teman-teman, saya Ana Ratna Mustika, saya istrinya Kang DM gitu kan. Gitu. Awalnya seperti itu. Akhirnya responnya juga tidak menyangka lah. Gitu kan, responnya sangat baik sampai sekarang. Walaupun ya tidak hampir tiap hari ya, tidak tiap hari lah saya membuat video-video karena memang kesibukan, kadang saya lupa gitu kan, mau opening, mau closing, staff saya juga kadang-kadang mengganggu aktivitas saya. Tapi kalau saya ingat baru, oke, rekam, ayo kita buat ini gitu ya. Tapi kalau saya lagi sibuk, lupa deh sampai sore gitu. Ada target misalnya seminggu harus bikin 1 konten, 2 konten gitu? Enggak, Pak, itu seingatnya saya aja kalau lagi ingat. Tapi karena staff saya sudah sampaikan, nanti ini kan aktivitas saya banyak, di sela-sela oke lah, disisipkan lah, diingetin, Bu, mikrofon mau nggak gitu kan. Itu saya udah dengan kode seperti itu dia udah tahu, oh ini mau rekam. Tapi kadang mereka nggak berani, Pak. Dan saya juga lupa dengan aktivitas ini, kadang nggak inget juga gitu. Tapi ini penting untuk menyampaikan informasi kaitan dengan pembangunan yang kita lakukan ke masyarakat Purwakarta, khususnya ini membantu saya, Pak. Membantu. Iya. Punya tim khusus untuk membangun channel ini, Ambu? Enggak juga. Ini staff saya cuman seadanya saja gitu kan. Kayaknya perlu membangun tim yang solid itu. Harusnya sih gitu. Biar bisa bagus gitu ya. Iya. Tapi ya ini ya ada lumayan lah gitu, bisa ditonton gitu. Ini ada belajar dari siapa selain dari Kang DM? Dari YouTuber mana gitu?
Oh, enggak sih, Enggak ya? itu berjalan begitu saja Pak. Iya. Kadang-kadang saya lagi capek, lagi lelah, makanya mohon maaf ya kepada teman-teman Ambu Anda Channel. Kadang melihat saya kusut, kadang melihat saya malas, kadang melihat saya lemas gitu ya. Itu ya karena tadi gitu. Tapi ingin kita hadir untuk memberikan informasi yang akurat gitu Iya. saja ke teman-teman. Oke, Ambu, ini kan COVID mulai mereda ya. Kita meskipun secara angka naik, tetapi kelihatannya ya sudah mulai melonggar. Nah, ada program khusus apa untuk mengejar ketinggalan yang hampir 2 tahun itu, Pak? Betul. Ini memang pandemi COVID-19 saya merasakan berat bagi pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sedang kita laksanakan. Karena 2 tahun itu kemarin banyak kegiatan-kegiatan itu di-cancel, Pak. Itu berkaitan dengan support anggaran yang kita refocusing untuk percepatan penanganan COVID-19 selama 2 tahun. Nah, hari ini syukur alhamdulillah di Purwakarta sendiri kasus aktifnya sudah turun, bahkan beberapa bulan ini sudah zero kasus gitu kan. Di kita alhamdulillah lah, ini kita patut syukuri. Maka momentum Hari Jadi Purwakarta yang ke-191 dan Kabupaten Purwakarta yang ke-54 ini harus dijadikan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen stakeholder untuk kita punya motivasi bangkit dan pulih pasca pandemi COVID-19, terutama adalah satu di bidang ekonomi gitu kan, kemudian juga di bidang kesehatan gitu ya, maupun di bidang-bidang yang lainnya yang kita rasakan kita tertinggal sangat jauh gitu ya. Maka kemarin itu kita mengambil tema pulih dan bangkit ekonomi wisata dan kelestarian lingkungan hidup. Oke. Itu tema kita Hari Jadi Purwakarta pas momentum pada saat ini ketika COVID sudah melandai di Kabupaten Purwakarta. Kita dorong ekonomi masyarakat dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah kita tingkatkan lagi ekonomi pariwisata. Pariwisata. Karena UMKM kita itu tergantung daripada kunjungan pariwisata. Kita mempunyai pariwisata unggulan, termasuk salah satunya adalah Air Mancur Sri Baduga. Kemarin kita sudah uji coba 2 kali tayang, dan ternyata memang ada beberapa kerusakan yang harus segera diperbaiki. Hari ini kita 2 minggu ini masih ditutup lagi. Mudah-mudahan pertengahan Agustus atau akhir Agustus kita sudah bisa tayangkan lagi. Ditutup itu karena ada perbaikan ya. Oke. Ada perbaikan di beberapa perangkat, terutama adalah nozzle untuk menyemburkan air mancur itu ada beberapa yang kemudian tertutup dan tidak bisa karena lama nggak dipakai ya. Lama sekali, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Ada pembangunan wahana baru atau tempat wisata baru? Nah, sebetulnya saya juga berharap ada, Pak. Tapi kalau melihat kemampuan anggaran kita yang terbatas, hari ini support anggaran kita masih dianggarkan lebih banyak untuk infrastruktur jalan, Pak. Jalan, jembatan, irigasi, karena irigasi itu penting untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Purwakarta, terutama adalah padi. Oh. Kalau ini yang ada di depan kita ini bisa dijelaskan, Ambu? Oh iya, ini juga ini adalah ekonomi kreatif kita. Ini salah satu sub daripada industri industri kita kreatif. Nah ini ini wayang golek, sentralnya ada di Kecamatan Sukatani, pengrajinnya ada di sana. Okay. Kemudian ini juga beberapa produk UMKM yang sudah masuk ke Galeri Menong. Jadi Galeri Menong. Galeri Menong itu adalah tempat pemasaran produk UMKM khas Purwakarta di satu titik. Nah, itu pemasaran secara offline. Kita juga dorong para pelaku usaha UMKM kita pemasarannya secara online. Untuk offline itu kita ada yang namanya pusat oleh-oleh khas Purwakarta, yaitu Galeri Menong. Sudah 2 galeri yang kita bangun, Pak, di Jalan Veteran 1, di Jalan Gana Negara, akses masuk ke Pemda Purwakarta itu 1 gitu. Ini Menong ya, Pak?
Oh ini menong, apa menong itu? Tapi ini menongnya, ini kan ada 2 versi Pak. Satu versi menong yang awal, yang basic. Kalau ini menong yang didesain, dibuat oleh Kang DM. Oh gitu. Ini menong 2 muka. Kalau itu ya positif dan negatif lah gitu. Jadi yang sebelah sininya ini negatif, mencerminkan wajah serem nih. Ya, yang sebelah sininya adalah positif Pak, menggambarkan kebaikan lah gitu. Ya. Tapi ada juga menong yang kita jadikan branding untuk produk UMKM yang sudah masuk ke Galeri Menong. Jadi produk-produk UMKM kita yang sudah masuk ke Galeri Menong, kita semuanya branding dengan logo ini Pak, Menong. Oh gitu, ini juga ada. Ada belum? Ini belum ada ya? Belum ada. Kalau ini sudah ada, berarti ini sudah masuk ke Galeri Menong. Ini ya teman-teman. Nih kalau ada tanda boneka ini Menong, nah ini artinya produk UMKM yang sudah bersertifikat. Syarat-syaratnya untuk masuk itu gimana? Ada standar tertentu? Kita ada secara administrasi harus sudah terdaftar untuk kemudian sertifikat halal gitu ya. Kemudian produksi PIRT-nya gitu ya. Kemudian juga yang seperti ini nih sudah siap, bahkan bisa dipasarkan ke minimarket dan supermarket. Oke. Jadi yang terpenting adalah PIRT dan sertifikat halal gitu. Ini 2 hal, dan salah satu adalah NIB. Nah ini penting, nomor induk berusaha ini harus terdaftar Pak di satu pintu kita. Bisa di sini ya? Bisa di sini. Okay. Dan diproses 15 menit langsung keluar dan gratis. Tuh, mestinya gampang ya. Jadi, mestinya ya nggak terlalu susah lah untuk mengurus NIB, NIB ya. Berusaha, betul. Okay. Ini Ambu. Nanti kan sampai 2023 ya Ambu ya. Terus saya selesai 20 September 2023. Kira-kira ada nggak pekerjaan rumah yang kira-kira sampai itu belum selesai gitu? Iya, banyak. Apa gitu? Banyak kalau melihat. Terpotong COVID kemarin ya mungkin ya? Betul. Jadi saya sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Karena apa? Itu di luar prediksi kita, COVID melanda kita, dan banyak sekali pekerjaan yang di cancel, dan tentu saja itu mempengaruhi target-target kita. Yang pertama adalah infrastruktur jalan. Nah, jalan ini adalah merupakan dasar untuk akses gitu ya, masyarakat lah, sehingga nanti potensi-potensi yang ada di daerah terpencil itu bisa dengan mudah kita angkat gitu. Yang pertama adalah saya harus menyelesaikan sebetulnya dalam periode saya itu Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Timur. Jalan Lingkar Barat dan Lingkar Timur ini adalah akses utama untuk menghubungkan seluruh desa terpencil di wilayah Kabupaten Purwakarta dengan tentu saja kualitas gitu ya. Ininya jalannya bagus sekali. Tapi ya tadi walaupun memang sudah dilaksanakan tapi tidak bisa diselesaikan. Contoh jalur Lingkar Barat itu menghubungkan Sukasari sampai ke Kecamatan Sukari dan Kecamatan Maniis. Lingkar Timur akan menghubungkan dari mulai Campaka, Cibatu sampai ke Kiara Pedes dan ke Darangdan. Kalau 2 jalan lingkar itu tuntas, keuntungannya dampaknya buat Purwakarta apa? Luar biasa Pak. Nanti potensi-potensi Purwakarta di pinggiran-pinggiran itu akan terdorong Pak ya. Akan mudah karena orang mau misalkan contoh potensi pariwisata. Banyak pariwisata alam yang ada di pelosok-pelosok. Kalau aksesnya itu tidak bagus, akses jalannya, orang malas datang gitu kan. Terus kemudian yang kedua nanti akan mendorong juga ekonomi yang lainnya, industri dan lain sebagainya gitu ya, sehingga nanti ekonomi masyarakat juga akan terangkat lah. Harapannya seperti itu. Berarti diselesaikan di periode kedua. Saya nggak bisa menyampaikan itu karena tadi jelas itu ada mekanisme yang ada iya. Tapi ada kepikiran ke situ nggak untuk menyambung program-program yang bagus-bagus untuk Purwakarta?
saya belum memikirkan arah ke sana karena dengan PR yang begitu banyak pun hari ini saya kewalahan Pak. Jadi saya hanya fokus saja mengejar target pembangunan sesuai dengan RPJMD dengan sisa waktu saya yang kurang lebih tinggal 1 tahun lagi. Oke, terima kasih Ambu. Yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk warga Purwakarta. Baik, seluruh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta yang saya cintai, mari bersama dengan saya karena saya membutuhkan support, dukungan, doa semua pihak, seluruh elemen masyarakat bergerak kita membangun Purwakarta yang kita cintai. Mari kita pulih dan bangkit bersama tadi untuk mewujudkan Purwakarta istimewa. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Ambu atas waktunya yang untuk supaya semoga ini berguna buat warga Purwakarta dan juga untuk pemirsa Tribunan semua di manapun berada. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ambu. Iya, sama-sama. Ini tadi mohon maaf ya, kalau saya pakai baju seragam pramuka karena tadi pagi ada upacara pelepasan peserta Jambore Nasional dari kontingen Kabupaten Purwakarta 2 regu putra dan putri, sekaligus ada pelaksanaan pesta siaga dan pas siaga anak-anak TK dan anak-anak SD tadi di alun-alun Pasanggerahan. Luar biasa meriah. Ini adalah bagian dari rangkaian HUT Pramuka tahun 2022 ini. Itu artinya Ambu tetap sibuk di mana? Jadi memang hari dan bulan tersibuk semua kepala daerah sepertinya sampai nanti tanggal 17 Agustus Pak. Oke, siap. Terima kasih. Pak, ini sepertinya tenan-tenan kita yang ada di MPP ini di lantai 2 karena lantai 1 itu hanya difokuskan oleh beberapa instansi OPD dan lembaga yang paling banyak pengunjungnya. Contoh misalkan permohonan untuk perpanjangan STNK, SIM, kemudian administrasi kependudukan, capil, dan juga satu lagi adalah paspor. Itu paling banyak Pak. Paling banyak itu ratusan per hari dalam satu tenana. Kalau yang ini ya rata-rata puluhan lah. Jadi nggak terlalu banyak seperti dari Kementerian Agama, kemudian dari PLN ini. Ini kebetulan kosong nih, sedang masa istirahat hari jam 12 siang. Nah, kita itu unik karena apa? Karena kita mendesain interior ini dengan potensi Purwakarta, yaitu batik khas Purwakarta. Ada lebih daripada 110 motif batik khas Purwakarta dijadikan sebagai hiasan untuk interior di MPP. Oh, gitu. Berapa? 110 motif, Pak. 110 motif. Ini adalah motif sate marangi. Sate marangi. Nah, ini ada gapura gapura Purwakarta, Pak. Nah, ini gapuranya Purwakarta. Khasnya gapura kalau masuk ke wilayah Purwakarta pasti seperti ini, Pak. Gapura melati. Kemudian nanti ada manggis, ada gerabah, keramik pleret gitu ya, seperti itu. Ini juga sama. Ini nanti tenan-tenan pelayanannya. Ini banyak sekali. Keren. Kalau di lantai 2 relatif tenang, Pak. Karena mungkin orang yang kebutuhannya untuk melengkapi persyaratan perizinan usaha dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di bawah itu lebih kepada personal perorangan, Pak. Ini Sabtu Minggu libur atau buka terus? Libur. Jadi ini aja buka untuk hari kerja Senin sampai Jumat, Pak. Dari jam? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore, ya. Jadi sebenarnya warga Purwakarta sudah mendapatkan pelayanan yang sebenarnya akan membuat semuanya mudah gitu ya? Iya, betul Pak, gitu. Untuk memudahkan, ya mudah-mudahan ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Karena dari awalnya kan hanya sekian pelayanan, tiba-tiba karena masyarakat membutuhkan kita tambah lagi, dan kemudian kita lakukan kolaborasi, sinergi dengan lembaga instansi yang lainnya di luar pemerintah daerah. Tribunas, baru saja kita ikuti wawancara saya dengan Bupati Purwakarta Andalan Mustika. Semoga inspirasi-inspirasi yang beliau sampaikan tadi bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa dalam wawancara berikutnya dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah menarik. Terima kasih, sampai jumpa.